Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 184. Kita masih akan melanjutkan kajian kita yang sangat menarik terkait dengan Al-Quran sebagai as-syifa, petunjuk yang menyembuhkan bagi masalah-masalah kesehatan kita, baik bersifat lahiriah maupun bersifat batiniah. Kita sudah melakukan beberapa kajiannya. Secara umum kita membaginya di dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah yang bersifat fisikal, yang kedua bersifat pikiran, dan yang ketiga bersifat energial. Kita sudah membahas terkait dengan pendekatan yang fisikal itu. Al-Quran banyak memberikan petunjuk kepada kita untuk menata kesehatan kita melalui pendekatan yang bersifat fisikal. Misalnya yang banyak diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana kita harus menata pola makan kita. Apa yang boleh dimakan, yang digambarkan sebagai halalan thayyiban. Ya halal, kemudian baik dari sisi jenisnya, dan kemudian baik seimbang dari sisi jumlahnya. Itu adalah bagian dari pendekatan secara fisikal yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Silahkan detailnya dilihat di beberapa episode yang lalu. Yang kedua, juga diajarkan oleh Al-Quran adalah menata pola pikir. Pikiran yang baik itu akan memunculkan kesehatan yang baik. Sedangkan pikiran yang tidak baik, yang negative thinking, akan memunculkan efek negatif buat kesehatan kita. Kita juga sudah membahasnya. Ada penyakit-penyakit yang disebut sebagai psikosomatik. Penyakit badaniah tetapi disebabkan oleh pikiran. Oke, detailnya juga silahkan dilihat di episode yang lalu. Masih terkait dengan pikiran, kita juga mengenal pendekatan terapi berdasarkan pada sugesti. Bahwa pikiran kita bisa disugesti untuk menyebabkan proses penyembuhan terhadap penyakit kita. Baik secara sadar maupun secara navigasi bawah sadar. Yang secara sadar, sugesti itu tercermin dari apa yang disebut sebagai efek placebo. Di mana seseorang disugesti bahwa dokter itu hebat, obatnya adalah obat yang mujarab, peralatan yang dipakai sangat canggih dan seterusnya, sehingga pasti sembuh dengan itu. Ketika tersugesti, maka itu akan membantu proses penyembuhannya. Dilakukan secara sadar, tapi juga bisa dilakukan di bawah sadar, yaitu yang kita sebut sebagai navigasi bawah sadar. Bahwa kata-kata kita, zikir kita, doa kita, harapan-harapan kita, ketika dilakukan, diafirmasikan ke dalam pikiran bawah sadar, itu ternyata bisa memunculkan mekanisme yang menyehatkan, sesuai dengan konotasi yang kita afirmasikan ke dalam jiwa kita. Oke, detailnya juga bisa dilihat di episode-episode yang lalu. Hari ini kita akan progres mengkaji satu bagian lagi terapi penyembuhan dan kondisi keseimbangan kejiwaan kita yang dikaitkan dengan sistem energi di dalam tubuh kita. Bahwa terapi penyembuhan selain bersifat fisikal dan pikiran juga bisa dilakukan dengan intervensi energi, menginduksi secara energial atau meresonansikan energi dari luar sistem tubuh seseorang yang sedang diterapi itu. Secara umum Al-Quran menggambarkan bahwa
sistem kesehatan di dalam diri seseorang itu bekerja secara seimbang. Jadi ada mekanisme keseimbangan. Baik keseimbangan yang bersifat fisikal atau keseimbangan pikiran dan kemudian keseimbangan energial. Allah berfirman di dalam surat Al-Infitor ayat 7 terkait dengan mekanisme keseimbangan itu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan mekanisme tubuhmu seimbang. Jadi itulah prinsip dasar yang diajarkan oleh Al-Quran. Jangan menabrak keseimbangan di dalam tubuh kita. Baik yang bersifat badania, fisikal, atau pikiran, atau energi. Begitu muncul ketidakseimbangan, maka itu akan mengarah kepada sakit. Harus dihentikan ketidakseimbangan itu dan kemudian ditata kembali menuju pada keseimbangannya. Jadi prinsip dasar dari terapi untuk menyehatkan diri kita sesungguhnya berbasis pada keseimbangan itu. Secara ilmu kedokteran itu ada pendekatan yang bersifat kedokteran barat dan kedokteran timur. Kalau kedokteran barat itu lebih bersifat fisikal, karena itu dokter dalam bahasa Inggris disebut sebagai physician. Ahli di bidang fisik manusia, fisiologis, anatomis, itu adalah pendekatan ilmu kedokteran barat. Di mana terapi itu didasarkan pada gejala-gejala atau simptomatik, ya, gejala yang muncul dan kemudian diberi obat-obatan yang bersifat material. Misalnya, seseorang yang mengalami rasa sakit pada tubuhnya, bisa di kepalanya, bisa di organ yang lain, maka diberi obat penghilang rasa sakit, analgesik atau painkiller. Jadi sifatnya adalah fisikal. Atau yang kedua, misalnya seseorang mengalami demam, panas, suhunya naik, maka diberi obat untuk menurunkan panas itu, antipiretik, supaya panasnya turun. Jadi pendekatannya sangat fisikal, secara simptomatik dalam istilah kedokteran. Atau ketika kita mengalami radang misalnya, radang di otot kita, radang di bagian organ manapun dari tubuh kita, inflamasi, maka dikasih obat anti-inflamasi untuk menekan radang itu. Ya, jadi pendekatannya secara kimiawi, secara fisikal dan material. Dan kalau kemudian terjadi kelainan pada organ-organ, yang dilakukan oleh kedokteran barat adalah melakukan pembedahan, dioperasi. Bisa mulai dari katakanlah ditransfusi darah karena kekurangan darah, atau kerusakan-kerusakan organ di ginjal, di liver, di paru, atau bahkan di jantung, dilakukanlah pembedahan dan transplantasi organ. Itulah karakter dari pengobatan atau penyembuhan kesehatan dari dunia barat, ilmu kedokteran yang berkembang di barat. Selain pendekatan yang bersifat fisiologis dan anatomis itu, ada pendekatan lain untuk penyembuhan yang bersifat kejiwaan, pikiran, dan bahkan kemudian nanti akan kita bahas dalam episode ini, yaitu pendekatan yang bersifat energial. Ini lebih banyak berkembang di kedokteran timur. Meskipun di barat itu semakin berkembang terkait dengan apa yang disebut sebagai ilmu jiwa, pendekatan kejiwaan. Salah satunya berkembang dalam ilmu yang disebut sebagai psychoneuroimmunologi. Psycho itu kejiwaan, neuro itu saraf, imunologi adalah imunitas tubuh, daya tahan yang berperan dalam kesehatan tubuh seseorang. Bahwa ternyata ada peran dari psycho, peran dari kejiwaan terhadap saraf, terhadap somatik, terhadap tubuh, terkait dengan kesehatan tubuh kita. Itu berkembang di barat. Tetapi di timur itu sudah sangat lama berbasis kepada pendekatan-pendekatan yang bersifat kejiwaan, sistem keseimbangan holistik. Ada yang disebut sebagai terapi holistik. Bukan hanya bersifat badania, tapi juga bersifat kejiwaan. Bahkan kemudian nanti pendekatan-pendekatan yang bersifat energial.
Oke, sahabat sekalian, mari kita melihat sekarang lebih jauh terkait dengan sistem energi di dalam tubuh manusia. Bahwa tubuh manusia ini selain bersifat fisiologis, anatomis, material, ternyata sesungguhnya badan kita ini adalah sistem energial. Di dalam ilmu sains modern, fisika modern, sudah diformulasikan dengan sangat jelas bahwa semua materi sesungguhnya bersifat energi. Sehingga Einstein merumuskannya di dalam rumus yang sangat terkenal itu E sama dengan mc². E itu energi, M itu massa, materi, C itu adalah kecepatan cahaya dikuadratkan. Artinya ada kesetaraan antara energi dengan massa, dengan materi. Di mana di situ ada materi, maka di situ ada energinya. Dan di mana di situ ada energi, sesungguhnya dia bisa berubah juga kembali menjadi materi. Materi adalah energi yang mengkristal. Sedangkan energi adalah materi yang kemudian menjadi non material, ya, bisa menguap dan kemudian lebih panas dari itu menjadi plasma dan kemudian menjadi energi. Dalam sudut pandang energial ini, tubuh kita ini memiliki 5 tingkatan energi. Dan ini nanti kaitannya dengan munculnya penyakit-penyakit, ya, penyimpangan, gejala, anomali kesehatan, dan bagaimana cara menyembuhkannya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai energi mekanik, sangat fisikal. Energi mekanik, ya, mekanik, mekanis, mesin, ya, seperti tubuh kita ini dianggap seperti sebuah mesin. Terdiri dari organ-organ yang dianggap diserupakan dengan spare part. Jantung, liver, ginjal, paru-paru, sampai ke otak, tangan, kaki, dan sebagainya dianggap sebagai sebuah mesin. Energi yang berperan di dalam level ini adalah energi mekanik, berbasis pada otot, berbasis pada tulang, dan organ-organ tubuh yang dianggap sebagai spare part itu. Kedokteran barat banyak mengarah kepada pendekatan yang mekanistik ini. Organ-organ dianggap sebagai sebuah spare part. Sehingga saya menulis sebuah buku judulnya adalah Heboh Spare Part Manusia. Ke masa depan, kemajuan teknologi kedokteran barat itu akan mengarah kepada mengganti spare part atau organ-organ tubuh manusia. Jantung rusak diganti jantung, livernya rusak diganti liver, dan segala macam spare part tubuhnya diganti dengan spare part tubuh manusia yang bisa bikinan atau diambilkan dari orang lain sebagai donornya. Nah, sahabat sekalian, secara energial, penyakit-penyakit yang muncul di level ini adalah penyakit-penyakit yang fisikal. Masalah kelainan organ, kelainan otot, kelainan tulang, dan sebagainya secara struktural atau secara fisikal itu. Bagaimana cara mengobatinya? Ya, pendekatannya adalah secara fisikal juga. Misalnya terjadi patah tulang, ya disambunglah tulangnya, atau diganti, ditransplantasi dengan menggunakan tulang buatan. Atau kesleo, ototnya mengalami masalah, ya yang dibenahi adalah ototnya, mungkin di tendonnya, mungkin ada di otot-otot yang lain dikarenakan aktivitas fisik yang berlebihan. Atau masalah di jantungnya, masalah di liver, dan sebagainya diselesaikan dengan pendekatan yang bersifat mekanistik, yang bersifat fisikal. Itu adalah penyakit di level yang pertama dan kemudian kaitannya dengan terapi yang juga sesuai dengan pendekatan yang fisikal itu. Berbeda dengan level yang kedua, yaitu di level energi kimiawi. Kalau yang pertama tadi bersifat mekanistik, maka yang kedua ini menganggap badan kita adalah sebagai pabrik kimia. Dalam pendekatan ini, maka kita bisa melihat dalam data saintifik. Tubuh manusia ini memang adalah pabrik kimia yang terus menghasilkan zat-zat kimiawi untuk kelangsungan hidup kita. Ketika terjadi anomali di dalam molekul-molekul kimiawi itu, maka itu akan memunculkan penyakit, ketidakseimbangan kimiawi yang akan berujung pada berbagai macam penyakit, kekurangan zat-zat kimiawi atau bahkan kelebihan zat-zat kimiawi, intinya memunculkan ketidakseimbangan kimiawi.
Nah, energi yang muncul di sini adalah energi kimiawi yang dihasilkan oleh triliunan reaksi-reaksi kimiawi di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini kan setiap kilogramnya kira-kira tersusun dari 1 triliun sel. Jadi kalau tubuh kita misalnya 70 kilogram, maka tubuh kita ini adalah tersusun dari 70 triliun sel. Di dalam setiap sel itu ada reaksi kimiawi. Tinggal mengalihkan saja berapa reaksi kimiawi yang ada di dalam sel itu dikalikan dengan puluhan triliun sel tubuh kita. Jadi tubuh kita ini adalah pabrik kimia. Kalau terjadi ketidakseimbangan di dalam proses pembentukan, produksi, dan reaksi-reaksi kimiawi itu, maka tubuh kita akan mengalami sakit. Misalnya ada orang kekurangan gizi, itu adalah kekurangan zat kimiawi. Atau sebaliknya kelebihan gizi, obesitas juga memunculkan masalah kesehatan. Kekurangan vitamin, itu juga memunculkan masalah. Atau juga keracunan vitamin karena berlebihan. Atau kekurangan mineral-mineral tubuh, kalsium, natrium, dan sebagainya, itu ternyata juga memunculkan masalah yang bisa sangat serius pada kinerja otak, pada kinerja jantung, pada kinerja ginjal, dan organ-organ vital yang lainnya. Terjadi kekacauan keseimbangan di level kimiawi. Ini di level yang kedua, lebih halus dari yang bersifat mekanik tadi. Di level mekanik itu otot, tulang, organ gitu ya secara global. Tetapi ini lebih halus lagi, berada di level seluler. Bahkan berada di level inti sel. Di dalam inti sel itu ada DNA. Di mana DNA itu sesungguhnya adalah susunan dari zat-zat kimiawi, ACGT, adenin, sitosin, guanin, dan timin yang membentuk kode-kode genetika. Jadi itu adalah kode-kode kimiawi yang kemudian memerintahkan munculnya sistem kesehatan di dalam tubuh kita. Ini harus dijaga secara seimbang. 2. Yang ketiga, lebih halus dari yang bersifat kimiawi adalah yang bersifat elektromagnetik. Energi elektromagnetik. Di level ini lebih halus dari seluler dan molekuler. Karena gelombang elektromagnetik atau energi elektromagnetik ini berada di level kelistrikan atau elektron-elektron tubuh. Penyusun dari molekul adalah atom. Atom itu tersusun dari inti atom dan di bagian luarnya kulit atom itu ada yang namanya elektron. Elektron itu membawa muatan listrik dan kemudian menghasilkan kemagnetan. Tubuh kita bekerja secara elektromagnetik. Jadi kalau di level paling kasar bekerja secara mekanistik, di level yang lebih halus bersifat kimiawi, dan lebih halus lagi ternyata adalah berada di level elektromagnetik itu. Jantung kita berdenyut secara kelistrikan. Makanya bisa diukur dengan menggunakan elektrokardiograf, pengukur gelombang jantung. Otak kita bekerja secara kelistrikan, karena itu bisa diukur dengan EEG, elektroencephalograf. Memunculkan denyut-denyut, sinyal-sinyal yang memiliki makna. Dan ketika tidak terjadi keseimbangan di dalam kedua organ vital ini, maka orang itu akan mengalami sakit. Sakitnya bukan hanya di kedua organ itu, melainkan bisa merembet ke seluruh tubuhnya dikarenakan kekacauan sistem gelombang elektromagnetiknya di dalam tubuh dia. Yang keempat adalah level energi nuklir. Ini lebih halus dari level yang ketiga, yaitu elektromagnetik. Kalau elektromagnetik itu bekerja di level atom, di kulit atom, yaitu dari gelombang elektron, arus elektron, ada medan listrik dan medan magnet, maka ini lebih masuk ke dalam lagi, yaitu ke dalam inti atom. Di inti atom itu ada yang disebut sebagai partikel-partikel subatomik. Misalnya di dalamnya ada proton, ada neutron, kemudian ada positron, neutrino, dan sebagainya. Elektron juga bisa diklasifikasikan sebagai partikel-partikel subatomik.
Artinya di level energi nuklir ini yang bekerja adalah lebih halus lagi di level partikel. Di mana partikel ini menyusun atom, atom menyusun molekul, menyusun sel, menyusun organ dan seluruh tubuh kita. Sehingga perubahan-perubahan, dinamika, interaksi di level partikel ini akan berpengaruh secara sangat mendasar pada kesehatan tubuh kita. Dan itu bisa mengalami penyimpangan-penyimpangan dikarenakan ketidakseimbangan di level subatomik itu. Jika yang terjadi anomali atau ketidakseimbangan di level inti atom ini, maka yang terjadi itu bisa sangat dramatis dikarenakan terjadi perubahan sifat atom. Atom itu bisa berubah dikarenakan kandungan inti atomnya berubah. Jadi sifat atom itu ditentukan oleh inti atomnya. Berapa banyak proton dan neutron di dalamnya. Misalnya contoh sederhananya, hidrogen itu mengandung 1 proton dan 1 elektron. Ketika ditambahkan ke dalamnya proton dan neutron, maka dia akan berubah, tidak lagi menjadi atom hidrogen, bisa menjadi atom litium, bisa menjadi berilium, bisa menjadi helium. Nah sahabat sekalian, karena itu menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan di level yang sangat halus ini. Ini memang tidak mudah berubah sebagaimana pada kondisi yang lebih kasar. Semakin kasar itu semakin gampang diubah-ubah. Secara mekanistik lebih mudah diubah dibandingkan secara kimiawi. Secara kimiawi lebih mudah dibandingkan dengan yang elektromagnetik. Elektromagnetik lebih mudah terjadi ketidakseimbangan perubahan dibandingkan yang di dalam level nuklir ini. Semakin kasar semakin mudah terjadinya anomali atau penyimpangan, dan semakin halus semakin sulit terjadi penyimpangan. Tetapi bisa terjadi perubahan atau penyimpangan itu. Dan yang kelima adalah di level yang paling halus, yaitu di level kuantum. Ada beberapa gaya fundamental, ya, 4 gaya yang disebutkan oleh ilmu pengetahuan modern. Yang pertama adalah yang disebut sebagai partikel foton. Inilah yang membawa gaya-gaya elektromagnetik. Dia akan memunculkan perubahan-perubahan, dinamika, keseimbangan dan ketidakseimbangan di level elektromagnetik. Yang kedua adalah partikel gluon yang berpengaruh kepada kondisi inti atom. Pembentukan inti atom itu diikat oleh partikel yang namanya gluon ini. Kalau ini mengalami ketidakseimbangan, maka akan memunculkan ketidakseimbangan inti atom, kemudian atom, molekul, dan seterusnya sampai semakin besar dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah WZ boson yang mengatur munculnya atau dinamika partikel-partikel yang lebih halus. Dan yang keempat adalah graviton yang memunculkan gaya gravitasi. Nah sahabat sekalian, ini adalah berada di level kuantum. Ada sebuah medan kuantum di sana. Di mana medan kuantum ini harus dijaga kestabilannya. Kalau sampai terjadi ketidakstabilan di medan kuantum itu, maka akan memunculkan efek yang semakin besar dan muncul dalam bentuk penyakit di tubuh kita. Nah yang menarik kemudian, di dalam fisika modern dikenal adanya sifat dualitas materi dan gelombang. Bahwa semua materi itu memiliki sifat gelombang. Atau yang di awal tadi kita sebutkan sebagai materi dan energi. Semakin mengarah ke energi, semakin halus dia, hilang sifat materialnya, dan memunculkan sifat gelombang. Jadi sebuah benda besar itu sifat gelombangnya rendah. Tapi ketika dia dihancurkan semakin halus menjadi partikel-partikel, maka sifat materialnya itu akan menurun semakin hilang, yang muncul adalah gelombang. Nah ini memunculkan sifat yang energial, yang ada tinggal medan gaya saja, di mana di balik itu adalah energi, tenaga, kekuatan yang memunculkan medan gaya itu. Nah lantas apa kaitannya dengan sistem kesehatan di dalam tubuh kita? Justru ini yang ingin saya sampaikan sebagai bagian akhir dari kajian kita tentang energi atau sistem energi di dalam tubuh kita. Bahwa tubuh kita itu bisa dilihat mulai dari yang paling kasar sampai ke yang paling halus.
Yang paling kasar bersifat mekanistik, dianggap seperti mesin saja dengan spare part-nya. Kalau ada masalah, ya yang diganti adalah atau diperbaiki adalah spare part itu. Tetapi yang lebih halus itu ada unsur-unsur kimiawi yang harus dijaga dalam keseimbangan. Yang kalau itu bermasalah, maka terapinya harus bersifat kimiawi. Lebih halus lagi, bersifat elektromagnetik, di mana di sini muncul sifat gelombang. Gelombang elektromagnetik. Ketidakseimbangan elektromagnetik di dalam tubuh kita harus diatasi secara elektromagnetik juga. Gelombang yang kacau harus distabilkan dengan gelombang yang stabil. Dengan cara apa? Bisa dengan peralatan, bisa juga dengan pendekatan yang bersifat bioenergi. Peralatan itu misalnya seseorang mengalami ketidakseimbangan energi di dalam tubuhnya secara kelistrikan, dia bisa diterapi dengan akupunktur misalnya. Akupunktur adalah peralatan yang digunakan untuk menstabilkan sistem energi di dalam tubuh kita. Ini adalah kedokteran timur, tetapi sekarang sudah diakui oleh ilmu kedokteran barat, bahkan sudah masuk sebagai kurikulum ya di dalam ilmu atau di dalam fakultas kedokteran. Artinya ini terbukti secara ilmiah. Ada pendekatan terapi yang tidak menggunakan pendekatan mekanistik dan tidak menggunakan pendekatan kimiawi karena tidak ada obat-obatan yang dimasukkan. Yang dimasukkan adalah getaran-getaran. Yang dimasukkan adalah sinyal-sinyal listrik di titik-titik tertentu dari tubuh seseorang yang disebut sebagai titik akupunktur. Nah, ketidakseimbangan energial itu kemudian bisa distimulasi, bisa diintervensi secara energial untuk diseimbangkan kembali. Selain dengan peralatan, ternyata juga bisa distabilkan dengan induksi energi secara bioenergi. Ada yang mengenalnya sebagai tenaga prana atau tenaga dalam. Apakah itu bisa dijelaskan secara ilmiah? Bisa. Sesungguhnya tubuh kita ini kan mengandung energi segala macam itu tadi, mulai dari energi mekanik sampai energi kuantum. Nah, tinggal apakah kita ini mampu membangkitkan tenaga itu di level mana? Kalau di level mekanik, yaitu tenaga otot. Kalau kita memukul benda dengan otot yang kuat, maka pecahlah dia. Itu adalah energi mekanik. Tapi juga ada energi kimiawi, di mana zat-zat kimia itu bisa menghancurkan, bisa meleburkan, ya memunculkan energi panas dan sebagainya. Energi kimiawi. Energi elektromagnetik dalam bentuk kelistrikan, dalam bentuk kemagnetan yang juga menghasilkan tenaga. Lebih dalam lagi adalah energi nuklir yang muncul dari inti atom, dan lebih dahsyat lagi adalah energi kuantum. Ya, jadi tubuh kita ini adalah sistem energi, bergantung apakah kita mampu membangun dan membangkitkan energi itu supaya bisa dikeluarkan, digunakan untuk kepentingan tertentu. Tenaga dalam itu adalah salah satu bentuk energi di level elektromagnetik itu. Dan itu bisa dibangun. Kenapa bisa dibangun atau bagaimana cara membangkitkannya adalah melatih dan mengatur medan gaya elektromagnetik di dalam tubuh kita. Di mana di dalam darah kita sesungguhnya ada kandungan besi di dalam hemoglobinnya. Nah, kandungan besi itulah yang kemudian bisa ditata dengan teknik tertentu supaya dia membentuk medan elektromagnetik. Sebuah magnet itu kan terbentuk dikarenakan arah spin, arah putaran dari elektron-elektronnya tertata. Kalau tertata, maka dia akan memunculkan medan elektromagnetik itu. Tetapi kalau kacau, maka tidak memunculkan medan elektromagnetik itu, dikarenakan kacau arahnya. Nah, seseorang yang melakukan latihan tertentu bisa mengatur itu melalui pernafasan dan melalui gerakan-gerakan, gesekan-gesekan elektrostatik dengan tanah disebabkan oleh gerakan-gerakan yang dia lakukan. Prinsip dasarnya adalah kita bisa membangun tenaga dalam, tenaga prana, tenaga elektromagnetik itu di dalam tubuh kita. Dan ini bisa digunakan untuk penyembuhan. Seseorang yang terlatih dengan
medan elektromagnetiknya atau tenaga dalamnya itu, dia bisa meresonansi atau menginduksikan energinya itu kepada orang-orang yang mengalami kekacauan energi. Induksi atau resonansi. Jadi suatu sistem yang kacau secara energial itu bisa distabilkan, bisa diseimbangkan lagi dengan melakukan induksi atau resonansi energi. Kekacauan energi di kepala bisa distabilkan, diseimbangkan. Mungkin di tubuh-tubuh yang lain, bisa di jantung, di liver, dan sebagainya, bisa distabilkan. Oleh ahlinya tentu saja, tidak semua orang bisa melakukan itu. Hanya orang-orang yang berlatih tenaga dalam itu, atau tenaga prana, atau kekuatan elektromagnetik tubuhnya itulah, yang kemudian dia menjadi ahli, dia bisa menginduksi dan meresonansikan. Menstabilkan kekacauan sistem energial pada orang yang sakit itu dengan menggunakan energi yang lebih kuat dan lebih stabil dalam keseimbangannya. Nah, lebih halus dari medan elektromagnetik atau energi elektromagnetik ini adalah energi nuklir dan energi kuantum. Ini masih menjadi misteri yang harus digali lebih banyak lagi. Bagaimana kita bisa membangun dan mengaktifkan energi yang semakin halus tetapi kekuatannya semakin dahsyat itu. Ini membutuhkan satu kajian yang terpisah karena memang perlu pendalaman yang lebih jauh dan penjelasan yang lebih detail terkait dengan itu. Tetapi poin pentingnya adalah semakin halus level energi itu, maka semakin dahsyat energi itu. Dan semakin halus itu bentuknya tidak lagi material, melainkan bersifat getaran-getaran, bersifat gelombang. Nah, inilah yang digambarkan oleh Al-Quran. Bahwa orang-orang yang mengalami keseimbangan energial dalam getaran-getaran gelombang jiwanya, itu akan merembet pada tubuhnya. Dan itu akan memunculkan keseimbangan energial di dalam tubuhnya. Artinya, dia dalam keadaan yang sehat. Dibandingkan dengan orang-orang yang mengalami ketidakseimbangan, kekacauan medan energi atau medan gaya di dalam tubuhnya. Adalah sangat menarik, di dalam Al-Quran Allah menggambarkan sejumlah informasi terkait dengan getaran-getaran itu di dalam diri seseorang. Bukan hanya di dalam jiwanya, di dalam kolbunya, di dalam hati atau jantungnya, melainkan getaran itu bisa merembet ke seluruh tubuhnya. Dan getaran yang baik adalah getaran yang menuju pada ketenangan, keseimbangan, ketentraman. Salah satunya diinformasikan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Bergetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan beberapa informasi yang menarik. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu memiliki energi. Di mana energi itu ketika dibaca berulang-ulang, itu akan memunculkan getaran di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Tetapi menariknya, getaran yang ada di dalam hati itu merembet sampai ke kulitnya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Menjadi tenanglah kulitnya dan hatinya ketika dia mengingat Allah. Hati yang tersambung penuh penghayatan kepada Allah, yang disebut sebagai zikrullah, mengingat Allah, bukan sekedar terjebak pada bacaan-bacaannya, tetapi betul-betul mengingat Allah. Allah hadir di dalam kesadaran jiwanya, maka itu akan memunculkan energi yang sangat besar. Energi yang besar itu dalam bentuk getaran-getaran, gelombang-gelombang yang semakin halus, maka semakin besar energinya. Jadi di dalam pendekatan energial ini,
Diceritakan oleh Al-Quran, orang-orang yang berada di dalam keseimbangan energialnya itu akan merasakan getaran yang semakin halus, yang menenangkan, yang menenteramkan. Itu adalah gambaran sederhana dari kondisi keseimbangan kesehatan tubuh seseorang secara lahiriah dan batiniah. Sehingga di ayat yang berbeda lagi digambarkan oleh Al-Quran, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu akan memunculkan ketenangan, ketentraman batiniah, dan sekali lagi efeknya itu sampai kepada kesehatan lahiriahnya. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingati Allah lah hati manusia menjadi tenang. Sahabat sekalian, inilah ayat-ayat yang memberikan gambaran holistik kepada kita. Petunjuk Al-Quran untuk menjadikan diri kita sehat secara lahiriah dan batiniah. Kuncinya pada semakin halus level energinya, itu semakin lembut, semakin menenangkan, semakin menenteramkan secara kejiwaan, dan ini memiliki dampak yang besar buat kesehatan lahiriahnya. Oke sahabat sekalian, jadi kita sudah mendapatkan gambaran yang komprehensif, yang holistik. Bagaimana Al-Quran mengajari kita untuk hidup sehat secara lahiriah dan batiniah. Diajari menata tubuh kita secara fisikal, yang kedua diajari menata pikiran kita, dan yang ketiga kita bisa melakukan penyeimbangan secara energial. Poin pentingnya, hiduplah secara seimbang. Insya Allah itu adalah fitrah kita untuk hidup secara sehat, lahiriah dan batiniah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.